Mungkin kita perlu untuk memberikan elaborasi kata-kata optimis itu basisnya apa supaya tidak menjadi jargon ya. Sebetulnya kalau kita lihat tahun 2023 ini kan tahun yang tadinya diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang cukup gelap. Dengan banyak sekali juga proyeksi mengenai kondisi ekonomi negara besar yang bahkan kemungkinan masuk resesi. Ternyata Amerika Serikat, dan itu ada alasannya. Karena hanya dalam waktu less than 15 bulan, suku bunga di negara-negara maju itu naiknya luar biasa ekstrim. Jadi kalau kita bicara tentang kenaikan suku bunga Federal Reserve, itu lebih dari 500 basis point hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Suatu perekonomian yang diberikan shock yang begitu besar dengan kenaikan suku bunga yang drastis, itu biasanya nggak bertahan. Paling tidak dia melemah atau bahkan resesi. Di Eropa juga sama, yang tadinya suku bunganya negatif atau nol, juga kenaikannya sekitar 400 basis point. Jadi dua mesin motor dunia itu mengalami perlambatan. Namun untuk Amerika nampaknya muncul lebih ada suatu harapan karena resiliensi dari perekonomiannya hingga akhir tahun ini. Sehingga paling tidak perekonomian dunia terbesar bisa bertahan dengan kenaikan suku bunga yang luar biasa. Tiongkok di sisi lain menghadapi masalah yang cukup struktural. Jadi kalau kita lihat dalam konstelasi dunia, mesin ekonomi terbesar nomor 1, nomor 2 dan di Eropa semuanya mengalami persoalan struktural dan juga menghadapi shock dari sisi policy driven seperti kenaikan suku bunga, memang kita perlu untuk hati-hati, waspada. Waktu itu untuk bisa optimis saja kita perlu untuk mencari alasan. Untuk itu Indonesia mungkin kita melihatnya dari sisi domestic demand kita, yaitu dari sisi consumption, investment. Ekspor kan kelihatan tahun ini mengalami negative growth. Import kita juga mengalami negative growth, tapi PMI kita masih positif. Itu among a few country yang disurvey itu dengan PMI yang positif, despite ekspor dan import kita dua-duanya mengalami negative growth. Nah, untuk 2024 dengan situasi tadi, kalau suku bunganya tinggi dan bertahan agak lama, walaupun ini sekarang diskusinya, lamanya itu berapa lama? Ada yang tadinya bilang 24 bulan, 18 bulan, sekarang lebih pendek lagi. Bahkan ada harapan mungkin mulai akan ada penurunan suku bunga pada second half next year. Jadi ini memberi harapan paling tidak muncul optimism. Karena situasi berarti yang terburuk, shock yang terburuk dari kenaikan suku bunga sudah dilewati. Persoalan yang barangkali harus kita lihat lebih kepada masalah fundamental. Seperti di RRT itu masalah aging kan nggak bisa di reverse dengan policy immediately. Kalau masalah property dan NPL-nya dari sisi itu juga nggak akan bisa, kalaupun dilakukan restructuring, nggak akan bisa immediately memberikan pengaruh terhadap growth. Jadi ini akan memberi masalah fundamental. Kemudian yang kedua fragmentasi dan geopolitical. Ini yang mungkin menyebabkan tadinya perekonomian yang very globalized, investment dan trade itu bisa berlalu lalang dan itu menimbulkan engine of growth, sekarang menjadi very fragmented. Dan ini menimbulkan downside risk. Jadi kita tetap akan menghadapi 2024 tadi eksternalnya itu tidak friendly dan punya masalah fundamental. Untuk Indonesia tadi tanyakan, policy kita jadinya apa? Domestic demand kita harus terjaga. Makanya kalau Bapak Presiden tadi addressing isu pangan itu menjadi sangat penting. Karena consumption terutama kelompok menengah bawah itu harus kita lihat dampak dari kenaikan harga pangan sangat-sangat regresif. Pengaruhnya kepada kelompok menengah bawah jauh lebih besar. Jadi itu harus diperbaiki dari sisi inflasi maupun kenaikan harga pangan. Yang kedua adalah consumption yang di kelas menengah. Makanya berbagai kebijakan policy kita kemarin, entah itu untuk pembelian rumah, pembelian mobil, ini semuanya ditunjukkan agar dari sisi supply side-nya itu property, construction itu memiliki multiplier yang banyak. Dari sisi kelompok menengah yang kita melihat masih memiliki daya beli, mereka mulai dipacu untuk bisa tumbuh. Investment sekarang sudah tumbuh cukup baik. Kalau kita lihat credit growth dari perbankan, dia juga cukup baik. Nanti Pak Mahendra menyampaikan
BI akan menyampaikan. Namun mungkin belum setinggi yang kita harapkan. Makanya tadi kalau disampaikan jangan sampai 2024 ada sedikit ngerem untuk credit growth. Ini nanti akan menjadi persoalan dari sisi investment dari sisi kita. Meskipun effort kita untuk menaikkan FDI melalui hilirisasi dan program-program reform di bidang business climate itu tetap akan dilakukan. Jadi policy tetap dari fiskal kita akan suportif baik masalah fundamental jangka panjang seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, maupun yang sifatnya cyclical jangka pendek yaitu melakukan counter cyclical seperti yang memang kita lakukan pada saat pandemi waktu itu. Jadi resepnya kurang lebih sama dengan tahun ini, Bu Ani, atau ada kebijakan tambahan ke depan? Kalau restoran kita nggak boleh bilang resepnya sama, nanti customer kan tidak seneng. Biasanya nama makanannya diubah dikit, ingredientnya ditambah sini dan situ kayak gitu. Kalau kita bicara tentang chef, kan tahun 2024 nggak sama persis seperti tahun 2023. Jadi pasti ada yang perubahan. Tadi beberapa insentif kita modified, kita sekarang lebih fokus kalau cash transfer adalah kelompok yang paling bawah, kalau middle income akan kita support dari sisi consumption-nya, investment kita tetap akan deploy dengan berbagai insentif untuk bisa makin memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Baik, Bu, satu pertanyaan lagi sebelum beralih mengenai critical points di tahun depan yang menjadi perhatian utama dari sektor fiskal apa, Ibu? Kira-kira? Kalau kita kan bayangkan 2021-2022 tuh pertumbuhan pajak kita 35 dan 40%. Itu very high growth. Memang tahun 2020 kita kontraksi gara-gara pandemi, yaitu minus 18. Tapi dengan 35 dan 40% itu sebetulnya dua baseline kita tuh sudah elevated sangat tinggi. Jadi critical point adalah apakah kita akan tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan yang menjadi basis pajak kita. Dan kita pertumbuhan dari penerimaan pajak kita tahun ini masih 7%. So it's quite remarkable despite baseline-nya itu dan naiknya sangat tinggi. Ini akan menimbulkan tadi tax ratio-nya menjadi membaik dan kemudian kita fokus belanja akan menjadi lebih baik meskipun ini adalah tahun terakhir dari Presiden Jokowi. Ini memang mungkin critical point-nya adalah quality spending dan speed of spending. Sama seperti kayak tahun ini. Kemudian kalau dari sisi pembiayaan dengan higher for longer yang mungkin akan mulai ada harapan menurun, kita barangkali akan jauh lebih menjaga dari sisi pembiayaan dengan suku bunga yang lebih tinggi. Kalau kita lihat tahun lalu, tahun 2023 ini karena kita masih Desember ya, kita bayangannya udah lewat 2023. Yeah. 2023 itu kita banyak sekali membuat yang disebut buffer safety net untuk financing. Gara-gara memang tahun ini turbulence banget. Setiap kali Jay Powell mau ngomong, volatility dari sisi saham maupun dari bond market itu luar biasa. Jadi kita juga melihatnya juga secara hati-hati. Nah, domestik pasar kita untuk obligasi kita makin deepening, retailnya makin luas sehingga basis pembiayaan juga lebih stabil. Jadi kalau pajak dan penerimaan negara relatif baik dan pembiayaan stabil, maka kita fokus bagaimana mensupport growth. Itu kira-kira dari sisi fiscal policy. Jadi fiscal policy kita jaga jangan sampai fiskal APBN itu menjadi sumber masalah. Oke. Growth di atas 5% masih bisa dipertahankan ya Ibu ya? Sampai insya Allah bisa. Oke, baik.